Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, panjang umur, dan dilimpahkan segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wali Songo merupakan tokoh-tokoh yang berjasa besar dalam proses Islamisasi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Wali Songo mulai menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa setelah Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Di antara Wali Songo adalah Kanjeng Sunan Giri yang juga pendiri Kerajaan Giri Kedaton dan berkedudukan di Giri, Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Perjuangan Sunan Giri dilanjutkan oleh anak cucu beliau, salah satunya yaitu Kanjeng Sunan Prapen yang menjadi penguasa Giri Kedaton keempat. Dalam Babat Gresik disebutkan beliau berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masehi. Makam Sunan Prapen berada di Desa Kelangonan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, tak jauh dari makam kakek beliau, Sunan Giri. Gebyok pada cungkup makam Sunan Prapen menyimpan cerita sejarah menarik. Selain pernah dipakai di makam Sunan Giri, ukiran di gebyok kayu itu syarat makna dan filosofi, terutama nilai toleransi dan keberagaman. Lokasi makam Sunan Prapen berada tidak jauh dari makam Sunan Giri, hanya sekitar 200 meter. Untuk mencapai makam, kita harus menaiki 33 anak tangga. Di atas bukit terdapat 3 makam besar. Dua makam berbahan batu kapur putih adalah makam Panembahan Kawis Guwo dan Panembahan Agung. Keduanya merupakan pemimpin Giri Kedaton setelah Sunan Prapen. Yang paling kanan adalah makam Kanjeng Sunan Prapen. Makam tersebut ditutupi gebyok kayu. Gebyok kayu itu berukuran 9 kali 6 meter dan diperkirakan ada sejak 1506 Masehi, tepat setelah Kanjeng Sunan Giri meninggal. Dulu sempat di sini, kata Ahmad Sobirin, wakil ketua Yayasan Makam Sunan Giri. Menurut Sobirin, pada masa Sunan Prapen, gebyok tersebut diganti dengan yang baru, hadiah dari raja di Palembang. Namun, Sunan Prapen tidak berani membuang gebyok yang lama. Akhirnya disimpan di bukit Desa Kelangonan. Setelah Sunan Prapen meninggal, barulah gebyok itu dipakai, jelasnya. Gebyok lama dan baru makam Sunan Giri memang berbeda, terutama bagian ukiran. Di gebyok yang lama, ukiran yang menghiasi bukan hanya motif flora, ada beberapa fauna dan benda lain. Sebaliknya, gebyok baru hanya menggunakan motif flora. Menurut literatur, jelas Kepala Seksi Sejarah dan Purbakala Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Gresik, Chairil Anwar, setiap gebyok menggambarkan sosok yang dimakamkan. Khusus gebyok makam Sunan Giri yang dipakai Sunan Prapen ada banyak hal menarik. Chairil menjelaskan, gebyok tersebut tidak hanya menggambarkan sosok Sunan Giri sebagai seorang suci dan alim. Ukiran maupun hiasan gebyok menunjukkan sikap toleransi dan keberagaman. Chairil mengungkapkan ada pengaruh Hindu-Buddha hingga budaya Tiongkok di dalam gebyok makam tersebut. Salah satunya terlihat pada 2 naga di pintu makam. Itu menggunakan gaya naga dari Tiongkok, ujarnya. Selain naga, ada gambar paksi naga liman atau garuda, naga, dan gajah di salah satu panel. Gambar itu banyak digunakan umat Hindu-Buddha untuk menggambarkan sosok penguasa 3 alam, udara, air, dan darat. Selain penguasa 3 alam, lanjut Chairil, gambar paksi naga liman memiliki arti lain. Garuda bisa juga diartikan sebagai tingginya ilmu pengetahuan. Gajah berarti kekuatan. Naga dipakai untuk simbol keagungan. Tutur lelaki yang juga pemerhati sejarah tersebut. Gambar pada ukiran itu secara tidak langsung menceritakan orang yang dimakamkan di dalamnya. Selain sosok alim yang agung, gebyok tersebut menggambarkan Sunan Giri sebagai orang yang mampu merangkul semua golongan. Tak pelak, wali sekaligus raja bergelar Prabu Satmata itu mampu berdakwah tanpa terjadi pertumpahan darah sejak 1487 hingga 1506 Masehi. Padahal saat itu masih banyak penganut Hindu-Buddha. Karena berilmu tinggi, Sunan Giri disegani dan ditokohkan. Demikianlah berkunjung ke makam Sunan Giri dan Sunan Prapen. Kita tidak hanya sekedar berziarah, tapi juga bisa belajar banyak hal. Tidak saja tentang sejarah penyebaran Islam, tapi juga tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.